Tahukah Anda bahwa kesepian di usia lanjut seringkali bukan karena umur, tapi karena kebiasaan kecil sehari-hari yang tanpa sadar menjauhkan orang lain? Banyak lansia berusia 65-80 merasa kesepian karena 8 kesalahan umum yang sering dianggap sepele, padahal bisa membuat teman berhenti berkunjung dan keluarga menjaga jarak. Dalam video ini, kita akan membahas 8 kebiasaan yang harus dihindari agar Anda tetap terhubung, dihormati, dan dikelilingi orang-orang yang peduli. Tonton sampai akhir, karena bahkan satu kesalahan saja bisa membuat hidup terasa lebih sepi dari yang seharusnya. Sekarang, mari kita mulai. 1. Menolak beradaptasi dengan teknologi di usia lanjut. Di era digital saat ini, tetap terhubung dengan keluarga dan teman seringkali berarti mau belajar dasar-dasar teknologi. Sayangnya, banyak lansia masih menolak menggunakan smartphone, panggilan video, atau bahkan pesan singkat karena merasa itu hanya untuk anak muda. Padahal, menutup diri dari teknologi bisa membuat hubungan dengan orang terdekat ikut menjauh. Banyak momen penting, kabar keluarga, hingga percakapan sehari-hari kini dibagikan lewat perangkat digital. Jika tidak ikut serta, risiko merasa tertinggal dan kesepian pun semakin besar. Kabar baiknya, Anda tidak perlu menjadi ahli teknologi. Cukup menguasai hal-hal sederhana seperti mengirim pesan, ikut obrolan grup keluarga, atau mencoba panggilan video. Langkah kecil ini bisa menjaga komunikasi tetap hangat dan mempererat hubungan lintas generasi. Ingatlah, teknologi hanyalah alat. Yang terpenting adalah koneksi emosional dengan orang-orang yang Anda cintai. Dengan terbuka untuk belajar, Anda menunjukkan bahwa hubungan keluarga dan pertemanan lebih penting daripada rasa takut mencoba hal baru. 2. Menolak bantuan dan dukungan di usia lanjut. Banyak lansia merasa bangga dengan kemandirian mereka, dan itu hal yang wajar. Namun, ketika kemandirian berubah menjadi penolakan keras untuk menerima bantuan, justru bisa membuat hubungan dengan orang terdekat menjadi renggang. Keluarga dan sahabat biasanya ingin membantu sebagai bentuk cinta dan perhatian. Tetapi jika tawaran mereka selalu ditolak, lama-kelamaan mereka bisa merasa tidak dibutuhkan atau tidak dihargai. Perlu diingat, menerima bantuan bukan tanda kelemahan. Justru itu menunjukkan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan rasa hormat pada orang-orang yang peduli. Hal sederhana seperti menerima tumpangan, bantuan belanja, atau sekadar ucapan terima kasih bisa menjaga hubungan tetap hangat dan saling mendukung. Menolak bantuan secara terus-menerus bisa membangun jarak, sedangkan menerimanya dengan tulus bisa memperkuat ikatan keluarga serta memastikan Anda tidak merasa sendirian. Pada Hornia, menerima dukungan bukan berarti kehilangan kebebasan, melainkan membuka ruang bagi kasih sayang untuk terus hadir dalam hidup Anda. 3. Mengeluh tentang segala sesuatu. Salah satu hal yang bisa membuat orang menjauh adalah terlalu sering mengeluh. Wajar jika merasa sakit, kecewa, atau frustrasi dengan perubahan yang datang seiring bertambahnya usia. Namun, jika setiap percakapan hanya berisi keluhan, orang lain bisa merasa lelah dan enggan untuk mendekat. Terlalu banyak mengeluh bukan hanya berdampak pada hubungan, tetapi juga memengaruhi cara pandang kita sendiri. Semakin sering fokus pada hal negatif, semakin sulit melihat sisi baik dalam hidup. Kabar baiknya, hal ini bisa diubah. Anda tidak harus menutupi rasa sakit atau kesulitan, tetapi cobalah untuk menyeimbangkannya dengan hal positif. Bagikan rasa syukur, ceritakan hal-hal kecil yang menyenangkan, atau sekadar tersenyum pada momen sederhana. Jika Anda merasa terlalu sering membicarakan hal yang salah, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal baik yang bisa saya bagikan hari ini? Dengan begitu, kata-kata yang Anda pilih akan menjaga hubungan tetap hangat, membuat orang lain nyaman, dan membantu Anda sendiri merasa lebih ringan. 4. Hanya berbicara tentang masa lalu. Kenangan adalah harta berharga. Tetapi jika setiap percakapan hanya berisi cerita masa lalu, orang lain bisa merasa terputus dari Anda. Wajar untuk mengingat masa kecil, pekerjaan, atau pengalaman membesarkan keluarga. Namun, jika itu menjadi satu-satunya topik, hubungan dengan orang terdekat bisa terasa kaku dan tidak berkembang. Masa lalu memang membentuk siapa kita, tetapi masa kini adalah ruang untuk membangun hubungan. Karena itu, penting untuk menyeimbangkan keduanya. Bagikan cerita lama Anda, tetapi jangan lupa untuk juga bertanya tentang kehidupan orang lain sekarang, menunjukkan minat pada hobi mereka, atau bahkan mencoba hal-hal baru bersama. Jika Anda menyadari terlalu sering mengulang kisah lama, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri,
apa yang bisa saya bagikan tentang hari ini? Dengan begitu, percakapan terasa lebih hidup, orang lain merasa dihargai, dan hubungan tetap hangat serta relevan. 5. Mengabaikan kesehatan Anda. Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan lansia adalah mengabaikan kesehatan. Banyak yang merasa melewatkan pemeriksaan rutin, menunda ke dokter, atau menolak perhatian keluarga adalah tanda kemandirian. Padahal, kenyataannya justru bisa membuat orang terdekat khawatir dan terbebani. Mengabaikan gejala kecil dapat berujung pada masalah besar di kemudian hari. Sebaliknya, menjaga kesehatan dengan pemeriksaan rutin, mengikuti saran dokter, serta jujur tentang kondisi tubuh dapat memberi ketenangan bagi diri sendiri dan keluarga. Ingatlah, pencegahan selalu lebih mudah daripada mengatasi krisis. Dengan merawat diri, Anda tidak hanya melindungi kesehatan, tetapi juga menunjukkan rasa cinta kepada orang-orang yang peduli pada Anda. Menghargai kesehatan berarti menghargai kehidupan dan kebersamaan bersama keluarga. 6. Bersikap ceroboh atau rahasia secara finansial. Keuangan bisa menjadi sumber kepercayaan atau justru masalah dalam keluarga, terutama di usia lanjut. Sayangnya, masih banyak lansia yang ceroboh dalam mengelola uang atau memilih merahasiakan urusan finansial dari orang terdekat. Sikap ini seringkali menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak percaya ketika akhirnya terbongkar. Menghabiskan uang tanpa perhitungan, berutang tanpa sepengetahuan keluarga, atau menyembunyikan kondisi finansial hanya akan membuat hubungan renggang. Padahal, kunci ketenangan di usia tua bukanlah banyaknya harta, melainkan keterbukaan dan perencanaan yang bijak. Jaga catatan keuangan tetap jelas, hindari keputusan berisiko, dan jangan ragu meminta saran jika diperlukan. Ingat, transparansi bukan berarti kehilangan kendali, tetapi justru cara untuk melindungi diri, sekaligus menjaga kepercayaan keluarga. Dengan keuangan yang terbuka dan teratur, Anda menjaga martabat sekaligus memastikan orang-orang yang Anda cintai tetap merasa aman bersama Anda. 7. Menolak undangan sosial. Menolak undangan makan siang, pertemuan komunitas, atau sekadar ajakan minum kopi mungkin terasa sepele. Namun, jika terlalu sering dilakukan, hal ini bisa membuat Anda terisolasi. Hubungan manusia tumbuh dari kebersamaan, dan jika undangan selalu ditolak, orang lain bisa berhenti mengajak Anda. Aktivitas sosial bukan tentang selalu sibuk, tetapi tentang menjaga koneksi, berbagi cerita, dan menunjukkan bahwa Anda menghargai kebersamaan. Bahkan satu kegiatan kecil sebulan sudah cukup untuk menyegarkan hati, membuat pikiran lebih tajam, dan mengurangi rasa kesepian. Jika Anda sering menemukan alasan untuk tidak hadir, cobalah berhenti sejenak dan tanyakan, apakah dengan berkata ya, saya bisa merasa lebih bahagia? Ingatlah, menjaga kehidupan sosial berarti juga menjaga kesehatan fisik dan mental di usia lanjut. 8. Mengkritik generasi yang lebih muda. Mengkritik anak, cucu, atau generasi muda secara terus-menerus hanya akan membuat hubungan renggang. Perbedaan nilai, kebiasaan, musik, atau gaya hidup adalah hal wajar, tetapi jika selalu disampaikan dengan cara negatif, itu akan menciptakan jarak. Generasi muda ingin merasa dihargai dan didengar. Kritik yang berlebihan seringkali terdengar seperti penolakan, sehingga mereka enggan untuk mendekat. Sebaliknya, rasa ingin tahu, sikap terbuka, dan dorongan positif justru membuat hubungan semakin hangat. Anda tidak harus setuju dengan semua hal baru, tetapi dengan bertanya, mendengarkan, dan memberi dukungan, Anda menunjukkan rasa hormat. Ingatlah, setiap generasi memiliki kelebihan dan kekuatannya masing-masing. Dengan memilih untuk mendorong alih-alih mengkritik, Anda menjaga cinta, rasa hormat, dan keakraban tetap hidup di dalam keluarga. Sekarang setelah Anda tahu 8 kebiasaan yang bisa diam-diam membuat orang menjauh, saatnya jujur, melihat diri sendiri apakah Anda membangun hubungan yang hangat atau justru tanpa sadar merusaknya. Kabar baiknya, semua bisa diperbaiki dengan berhenti terlalu banyak mengeluh, menjaga kesehatan, belajar teknologi, berbicara hal-hal baru, menerima bantuan, bijak soal uang, lebih sering berkata ya, dan merangkul generasi muda. Anda bisa menjaga kedekatan, kemandirian, dan kebahagiaan di usia tua. Kesepian bukan takdir Anda. Mulailah langkah kecil hari ini untuk tetap terhubung dan bahagia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya.